Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Luar biasa, kita semua ada di tempat ini karena kita rindu untuk datang kepada Dia. Haleluya, amin. Mari kita mau datang kepadanya, karena Dialah Allah yang sangat besar. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini Yesus Tuhan. Biar namamu dipermuliakan, biar pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hatimu saja Tuhan. Saat ini kami mau datang kepadamu, karena kami rindu, kan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kehidupan kami dan mengubahkan kami. Kami percaya saat kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang berbeda, kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan serupa dengan Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. You deserve the glory and honor. Lord, we lift our hands in worship and bless your holy name. You deserve the glory. Yes, Lord Jesus. And honor. Lord, we lift our hands in worship and bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Siundang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. You deserve the glory. You deserve the glory and honor and honor. Lord, we lift our hands in worship and bless your holy name. You deserve the glory Hallelujah. and honor. Lord, we lift our hands in worship and bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Katakan sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku besar, perbuatanmu ajaib, dan tiada sepertimu, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Haleluya. Kami beri kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau terbang bersama Tuhan, amin. Sebelumnya kita mau kasih salam dulu kanan kirinya. Salam namaste. Luar biasa, senang bertemu dengan saudara seiman pada hari Minggu ini. Kita mau terbang bersama Tuhan, amin. Kita mau puji Dia lebih sukacita lagi. Sebab firman-Nya pelita bagi kita. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeay! Sebab firman-Nya berita, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman
atas jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama-sama katakan, ku kan terbang, tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, berilah buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita hanya perlu Dia. Karena kami perlu Engkau Tuhan, kami mau datang lebih lagi. Karena Engkaulah Yesus yang bisa kami andalkan. Hanya Engkau Yesus yang kami percaya. Kita mau datang kepada Dia. Katakan bahwa kita perlu Tuhan, Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, Jesus Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus Lord. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku
hanya Kau yang ku andalkan. Yes, benar Tuhan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sembah Dia, saudara. Sebab hanya Kau yang kami perlu. Kaulah yang ku andalkan sekarang dan selamanya. Hanya Kau Tuhan yang kami perlu. Kami mau menyembah-Mu, Jesus. Kau Allahku, tiada yang seperti-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Kami percaya penuh kepadamu. Sebab hanya Engkau Tuhan. Ya Tuhan, ya Oh, Jesus. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Katakan sekali lagi. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yes, Lord, yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, Lord. Hari ini izinkan kami beribadah ya Tuhan
belajar mengerti akan kehendak-Mu. Kami tahu tidak ada jalan keluar yang lain selain daripada-Mu. Didik kami Tuhan, ajari kami untuk arti kata berserah lebih kepada-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami serahkan ibadah pagi ini, baik yang ibadah online maupun yang ibadah onsite. Kami percaya kuasa-Mu sungguh nyata, tidak terbatas ruang dan waktu, semuanya karena Engkau saja dalam kehidupan kami. Berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga selesai dari ibadah ini Tuhan, kami tahu apa yang menjadi kesukaan dalam hidup kami. Hanya menyenangkan Engkau saja, seturut dengan kehendak dan tujuan-Mu. Pagi ini Bapa beracaralah, tidak ada satupun jemaat-Mu yang terlewatkan, semuanya diubahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu meminta, paksakan kehendak-Mu dalam tujuan jemaat-Mu kami semua. Dan bukan yang daripada-Mu Tuhan, segala kejadian, segala kuasa apapun di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, yang bukan daripada-Mu kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya yang daripada-Mu saja, itulah kesukaan kami. Biar kita semua yang mau dibentuk Tuhan lebih dewasa lagi, kita katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan bagi ibu-ibu semua yang kemarin ikut acara WBI, angkat tangan. Saya pengen lihat wajah-wajah yang bisa membuat bis gak bisa jalan, sampai bisa ndeprok bisnya. Saya dikirim fotonya sampai geleng-geleng. Iki karena Roh Kudus sampai abot-abot kabeh. Mosok aku sakmene gedene ndak pernah ndeprokkan bis loh Saudara. Sepeda motor, kursi bolak-balik patah. Lah kok ibu-ibu bisa sampai ndeprok ya, waduh. Puji Tuhan juga ujian PDP dan PDM sudah kami lalui hari Jumat kemarin. Saya tidak tahu istri saya tuh kelihatannya belajar santai tapi selalu selesai lebih duluan daripada saya. Waktu 2 jam kurang 15 menit dia sudah WA, sudah selesai katanya. Aku malah deg-degan. Lah aku belajar terus ora barbar. Sampai 2 jam loh, soal 65 soal belum selesai Saudara. Tuhan aku selesaikan dalam tangan-Mu minimal 55 soal bener kabeh. Ngono aja, kalau saya itu selalu perfect, enggak pernah anda. Cuman belum selesai sampai 60 kurang 5 gitu. Kalau istri saya selesai pasti. Bener kabeh ora? Yo ora jelas. Coba nanti kita tanyakan pada Roh Kudus itu kan. Saudara, hari ini saya mau tanya kepada Anda, siapa dari Anda yang mengenal saya? Angkat tangan Saudara. Yang mengenal saya, oke, lumayan. Thank God, oke. Terima kasih bagi Anda yang angkat tangan mengenal saya. Coba saya tanya. Coba sekali lagi angkat tangan. Saya memastikan saja, oke. Baik. Siapa yang tahu kesukaan saya, Saudara, angkat tangan? Oke, apa Pak Budi kesukaan saya? Bela diri. Wah, puji Tuhan. Kok yo sak ngono akeh kok yo bela diri doang ya Bapak gitu. Luar biasa. Ada lagi? Betul Pak, betul. Ya, Bu Indara. Makan? Waduh. Saya menanti-nantikan itu Bu Indara, luar biasa. Ada lagi yang katakan? Yang tahu? Iya Pak Andoko. Baca buku, luar biasa. Saya tuh heran loh, saya tuh enggak pernah ketemu sama Anda, apalagi sampai bermalam berdua, enggak pernah kok bisa tahu Saudara ya. Itu yang luar biasa. Sekarang saya tanya pertanyaan kedua, siapa yang Anda katakan Anda berani ngomong bahwa Anda kenal Yesus Kristus, angkat tangan. Ada yang berani kenal Yesus Kristus, angkat tangan. Oke, luar biasa. Sekarang saya tanya, apa kesukaan Tuhan Yesus Saudara? Angkat tangan yang mau jawab. Iya, Pak Andrew. Menyenangkan hatinya, kesukaan hati Yesus, menyukakan hatinya Bapa dengan menyelamatkan dan mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Oke. Sekarang saya tanya, pertanyaan ketiga. Oh, pertanyaan terus Pak. Lah ngaku aja enggak tahu bawain apa Saudara. Semua itu dari Tuhan Saudara. Sekarang saya tanya, lebih rohani mana? Loh, kita kan bicara mengenai kedewasaan rohani toh. Menjadi seperti Yesus Kristus itu kan bicara mengenai kedewasaan rohani. Kalau Anda bisa mengenal saya, Anda dalam hati berkata mengenal Yesus. Sekarang saya tanya, lebih rohani mana? Ini berhubungan dengan kedewasaan rohani soalnya.
Lebih rohani mana? Yohanes Pembaptis atau Yesus Kristus, saudara? Lebih rohani mana? Ayo. Yang bilang lebih rohani Yohanes Pembaptis angkat tangan. Oke. Yang bilang lebih rohani Yesus Kristus angkat tangan. Loh, lah sing liyane? Aku wedi yo, Pak. Lah ya itu aku ya wedi yo, ngaku aja enggak tahu bawain apa, saudara. Pertanyaan saya kedua. Orang yang makan sama orang yang puasa, menurut Anda rohani mana, saudara? Oh, luar biasa kan? Yang bilang rohani yang makan angkat tangan. Ora ono sing wani pasti. Yang bilang lebih rohani yang puasa angkat tangan. Cuma satu. Ada sing liyane. Antara makan dan puasa aku di tengah-tengah. Medeni kan? Katanya kenal Yesus, kan saudara? Aduh. Saudara, sekarang pertanyaan berikutnya. Uang yang dibelikan baju buat pesta sama uang yang diberikan dikasih kepada orang miskin. Menurut saudara, rohani mana, saudara? Wes. Yang bilang uang dibelikan baju pesta menyambut kedatangan Kristus itu lebih rohani, yang angkat tangan? Iya. Yang bilang bahwa uangnya diberikan kepada orang miskin itu lebih rohani, yang angkat tangan? Iya. Oke. Saya akan coba bongkar, saudara. Orang dewasa itu kan harus dibongkar semua. Karena kalau nggak gitu nggak tahu dewasa apa enggak, saudara. Saudara, muridnya Yohanes Pembaptis puasa terus. Tadilah kenapa saudara kan ngomong tahu Yesus Pembaptis juga rohani. Muridnya Yohanes Pembaptis puasa terus. Muridnya Yesus Kristus hari Sabat makan, saudara. Hari Sabat lo makan. Menurut Anda, rohani mana, saudara? Rohani muridnya Yohanes Pembaptis, angkat tangan. Ada? Puasa terus loh, saudara. Yang bilang lebih rohani muridnya Yesus Kristus, hari Sabat aja makan, angkat tangan. Mulai tidak ada yang angkat tangan, ngeri kan? Karena wes pedih loh, ki janjane sing bener sing ndi gitu kan. Saudara, Yohanes Pembaptis dikenal sebagai orang dengan pakaian dari kulit, makanannya belalang dan minum madu hutan, tinggal di padang gurun dengan keadaan sangat kering, saudara. Rohani mana? Sama Yesus Kristus, pakai pakaian lenan yang terusan panjang bagus, suka makan di rumah-rumah orang berdosa. Menurut Anda rohani yang mana, saudara? Rohani Yohanes Pembaptis yang dikenal orang dengan pakaian dari kulit binatang, makan belalang dan minum madu hutan, tinggal di padang gurun dengan keadaan yang sangat kering, atau Anda pilih Yesus Kristus dengan pakaian lenan terusan yang panjang yang bagus, suka makan di rumah-rumah orang berdosa? Menurut saudara, rohani mana, saudara? Saudara, pemahaman kedewasaan seseorang itu berbahaya kalau dia berkonsep tentang Tuhannya, mengenal Tuhannya, dia hanya di kamar, baca Alkitab sendiri, atau Anda tinggal ngeklik YouTube tanpa Anda berkomunikasi dengan Tuhan, tanpa Anda berkomunitas sel. Bahaya, saudara. Karena konsep itu bisa salah semuanya. Dan sampai akhir saat kedatangan tiba Anda ditanya, aku kenal engkau loh Yesus. Terus Yesusnya ngomong apa? Enyalah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak kenal dengan engkau. Ngeri, saudara. Bahkan kalau Anda berusaha mengenal Yesus dengan paradigma berpikir kita sendiri, saudara, Anda akan gampang melupakan apa yang Tuhan telah beri.
Karena manusia itu pada intinya egois. Nek sudah dibantu, sudah diberi, melupakan. Kalau Anda melupakan apa yang telah Tuhan beri dan selalu menaruh perhatian pada yang Anda ingini terus. Kan kemarin hari kemarin toh Tuhan, hari ini kemauanku kan beda. Maka Anda akan sulit bersyukur dalam segala perkara. Sekarang saya tanya, orang yang sulit bersyukur itu apa? Apakah orang ini mengenal Tuhan? Apakah orang ini sungguh rohani? Begitu, saudara? Saudara, orang yang frustasi, pada saat dikatakan dia itu frustasi itu hadir ketika manusia itu mengandalkan sumber-sumber yang terbatas. Dan salah satu sumber yang terbatas adalah pengenalan dia sendiri akan Tuhannya. Mentok wisan. Sak ngertiku ya cuman ngono tok, bar wis, mentok. Dan manusia itu lupa. Manusia itu mengabaikan Tuhan yang tidak terbatas. Maka pengenalan Anda dan saya setiap kali saya membawakan firman saya selalu ngomong apa? Kasih kami pengertian, didik kami lebih. Bawa kami lebih mengenal tujuan dan kehendak-Mu saja Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu seringnya frustasi. Karena Anda berpikir, Anda hanya mengandalkan sumber-sumber yang Anda hanya ketahui saja. Itu terbatas. Maka Anda kepahitan. Anda mengabaikan, Anda lupa bahwa Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Itulah kenapa pergumulan hidup itu dimaksudkan Tuhan untuk membuat Anda dan saya itu lebih baik, bukan lebih pahit, bukan. Saat Anda nganggap Tuhan itu kayak gitu saja, mentok cuman gitu saja, ya sudah. Begitu Anda mentok, nggak dikasih pergumulan, Anda nggak tahu siapa dia sebenarnya. Itulah kenapa jangan frustasi, jangan stres. Kalau pergumulan hidup itu dikasih ke Tuhan untuk Anda, itu dimaksudkan untuk membuat Anda dan saya itu lebih baik pengenalannya daripada kemarin. Bukan lebih pahit akan dia, saudara. Itulah kenapa Tuhan ngomong apa? Bersandarlah padaku saja, kata Tuhan. Ya nyandar, kalau ini tembok ya nyandar. Cuman pada Tuhan, tidak ada yang lain. Bersandarlah padaku. Aku, kata Tuhan, tidak akan membiarkan dirimu kalah. Yang juga katakan amin. Orang yang tidak paham, yang mentok, selalu marah dan gampang marah. Orang yang marah sebelum mendengarkan maksud Tuhan, sebelum mau mengerti kehendak Tuhan, maka kalau Anda keburu-buru malah duluan, itu menutup pintu pengertian Anda tentang Allah kita, saudara. Di bulan Agustus, sehabis kita merayakan minggu ini, kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya harus katakan Anda, Tuhan sudah memerdekakan kita. Yang setuju katakan amin. Ngomong kiri kanannya, Tuhan sudah memerdekakan kita. Permasalahannya kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, Anda jangan memenjara diri Anda sendiri. Yang Anda buat sendiri. Kepingan kekecewaan satu dengan kecewaan lain Anda kumpulkan. Tuhan kau orang ngerti kebutuhanku toh yo. Tuhan Anda mengumpulkan kepingan-kepingan kecewa, Anda mengumpulkan kepingan-kepingan di masa lalu, saudara. Terus Anda dalam hati ngomong gini, tapi nggak berani ngomong. Tuhan ki janjane ingkar janji ora tok mbek aku. Waduh. Itulah kenapa tadi pagi saya coba doa, Tuhan kau ingin ngomong apa gitu. Ada satu hikmat, ada 4 taman penting dalam Alkitab. Taman, saudara. Di Alkitab kalau Anda pelajari itu ada 4 taman penting. Yang pertama saya belajar ada namanya Taman Eden. Tempat manusia dikutuk untuk mati karena dosa. Anda bisa baca di rumah di Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian 3 ayat pertama. Kejadian 3 ayat 17 sampai 24. Itu yang pertama, Taman Eden.
tempat manusia dikutuk untuk mati karena dosa. Jangan berhenti sampai sana. Anda nggak akan mengenal Tuhan lebih dengan semua anugerah-Nya dan karunia-Nya. Yang kedua, Anda harus ingat, ada taman Getsemani, saudara. Tempat Kristus menerima cawan murka ilahi akibat dosa manusia. Itulah kenapa Tuhan memerdekakan Anda jangan lupa, enggak cuma berhenti di Taman Eden karena dikutuk manusianya berbuat dosa, tapi ada Taman Getsemani, di mana tempat Kristus menerima cawan murka ilahi akibat dosa manusia. Anda baca di rumah di Yohanes 18 ayat pertama, Matius 26 ayat 36 sampai 42. Dan yang ketiga, enggak cuma menerima cawan murka, yang ketiga, taman pemakaman Kristus, dimakamkan Pak, Bu, mati Kristusnya. Ada taman pemakaman Kristus, tempat jenazah Kristus dibaringkan akibat dosa Anda dan saya, Pak. Anda baca di rumah di Yohanes 19 ayat 41 dan 42. Dan yang keempat Anda harus tahu, karena saya pernah bahas tentang akhir zaman. Anda jangan lupa yang keempat. Ada taman dalam Yerusalem baru, tempat di mana tidak ada lagi kematian dan dosa. Di Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Ada taman dalam Yerusalem baru, tempat di mana tidak ada lagi kematian dan dosa. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda tahu prinsipnya, Anda tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan Anda akan terus cari dan gali pengenalan akan dia, saudara. Saudara, mengenal Tuhan itu tidak bisa sendirian. Ada sebuah cerita seorang antropolog menunjukkan permainan kepada anak-anak suku di Afrika. Antropolog ini meletakkan satu keranjang penuh buah. Jadi keranjang dikasih buah, taruh di agak jauh dikit, dekatnya pohon. Dan antropolog ini ngasih petunjuk sama anak-anak yang ada di Afrika. Anak-anaknya hitam-hitam semua. Dia ngomong, anak-anak yang lari pertama kali mencapai pohon, di situ ada keranjang yang Om kasih buah-buahan. Maka anak itu berhak mendapatkan sekeranjang buah. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan anaknya. Ayo silakan cepet-cepetan. Begitu sang antropolog ngasih aba-aba, 1, 2, 3 mulai katanya. Anak-anak Afrika ini, suku-suku, anak-anak suku yang di Afrika ini ternyata enggak lari. Dia terkejut, antropolog ini terkejut karena anak-anak ini berjalan bergandengan tangan, saudara. Ada beberapa anak ini gandengan tangan tanpa rebutan untuk mendahului mendapatkan keranjang buah, malah gandengan. Jalan pelan-pelan bersama-sama. Ketika antropolog ini tanya, kenapa kalian melakukan itu? Kalian kan bisa punya kesempatan untuk mendapatkan sekeranjang buah untuk seorang diri. Saudara tahu anak-anak kecil yang polos dan lugu ini ngomong apa? Ubuntu katanya, Ubuntu bukan buntu loh ya, Ubuntu katanya. Bagaimana salah satu dari kita bisa bahagia sedangkan teman yang lain bersedih katanya. Anak kecil saudara, bagaimana salah satu dari kita bisa bahagia kalau lihat yang lain bersedih katanya. Saya pelajari kata Ubuntu itu dalam peradaban mereka artinya aku adalah kita. Suku di pedalaman di Afrika ini paham rahasia kebahagiaan sesungguhnya itu justru hilang atau dihilangkan dalam masyarakat modern. Anda harus tahu semakin Anda hidup di dunia itu Tuhan tidak nyuruh Anda berakar dalam keduniawian. Kita hidup di dunia, betul. Tapi Tuhan tidak pernah kita disuruh berakar dalam keduniawian. Karena kalau Anda berakar dalam keduniawian, itu kebahagiaan, itu justru dihilangkan, saudara, oleh masyarakat modern zaman sekarang. Itulah kenapa sekarang ini sangat individualis, sangat egosentris, saudara. Padahal masyarakat sekarang itu nganggapnya mereka paling beradab di masyarakat-masyarakat yang lain, saudara. Itulah saya harus ngomong ke Anda.
pengenalan akan Yesus Kristus. Kalau pengenalan akan saya, nggak usah dipikirin saudara. Yang tadi Anda katakan itu benar semua gitu kan. Kalau Anda mau ngasih sesuatu sama saya, doyan Pak Gustaf ya, wis salah doyan, nggak usah dipikir, kirim aja langsung. Tapi kalau itu Yesus Kristus saudara, nggak ada satu orang pun yang boleh berkata, aku lebih mengenal Yesus loh dibanding kowe. Nggak bisa saudara. Ingat, sekarang saya tidak tahu Anda di posisi yang mana. Tapi saya ingatkan lagi, melupakan apa yang Tuhan telah beri pada hidup Anda dan saya. Dan Anda justru menaruh perhatian pada yang Anda ingini terus-terusan. Anda akan membuat diri Anda dan saya jadi sulit dalam bersyukur dalam segala perkara. Yang ujung katakan amin. Itulah minggu lalu saya katakan, 2 minggu yang lalu, ciri-ciri kedewasaan rohani itu yang bagaimana? Yang pertama masih ingat enggak? Yaitu orang percaya yang hidup intim dengan Allah Bapa. Terus buka slide saya. Yang kedua, apa saudara masih ingat? Mampu menolak godaan iblis. Yang ketiga masih ingat saudara apa? Memiliki hati yang penuh belas kasihan. Miliki hati yang peduli kepada orang-orang. Ingat, love God, love people. Miliki hati yang penuh dengan belas kasihan itu kepada orang-orang. Terutama kepada mereka yang belum diselamatkan, saudara. Itulah kenapa dikatakan apa yang poin A, baca yang keras, 2, 3. Mengasihi karena menyadari sepenuhnya akibat fatal yang dihadapi oleh orang-orang yang hidup di luar Kristus, saudara. Fatal. Pak, orang Kristen bisa hidup di luar Kristus enggak? Oh bisa sekali. Kapan Pak? Enggak usah jauh-jauh, barusan minggu ini. Saya tidak menyebutkan nama. Saya tidak menyindir siapapun, tidak. Tapi Anda pelajari. Tim kami, HRD, terima telepon tagihan kartu kreditnya seseorang. Nama itu ngomong bahwa nama saya dan nama istrinya Bu Minarni itu dimasukkan sebagai orang yang dipercaya dalam kartu kreditnya dia. Saya loh nggak tahu kalau nama saya dipakai sebagai orang yang dipercaya. Anda tahu masalahnya Pak? Dia lihat di internet mungkin, dia tahu akhirnya Bapak Pendeta. Dia ngomong ke saya, pendeta nggak punya kasih. Harusnya kan bisa pakai uang persepuluhan jemaat buat bayar tagihannya si X. Hah? Si X lo gerejanya lo nggak di sini, orang Kristen saudara, gerejanya nggak di sini. Salah satu jemaat kena imbasnya, nggak cuma saya, ada satu jemaat lagi yang kena. Dia tegur orangnya. Dijawab apa? Itu kan udah 12 tahun yang lalu. Kalau orang tuh telepon kamu, ngonek-ngonek ke kamu, ngonek-ngonek ke balik. Hak popo, jajar ke ngonek ke kabeh kan lho, jar ke wae. Sekarang saya tanya kepada Anda enggak pernah nyari masalah. Masalah bisa datang enggak saudara? Bisa. Anda enggak tahu apa-apa. Anda dikatakan pendeta kan harus mengasihi dong. Kan bisa pakai uang persepuluhan buat bayar tagihannya orang itu. Bahasanya kuasar. Sekarang saya tanya, siapa di sini orang Kristen angkat tangan? Oke, terima kasih. Yang belum jadi Kristen angkat tangan? Ora ono wong Kristen kabeh, ngomong kiri kanannya. Sambil baca yang ini dengan keras. Mengasihi karena apa saudara? Sadar sepenuhnya. Apa saudara? Akibat fatal yang akan dihadapi oleh
orang-orang yang hidup, bukan yang mati mah sudah ada jurusi, yang hidup di luar Kristus. Anda jadi saya. Kalau semua punya tagihan kartu kredit, nama yang bisa dipercaya di luar rumah, Gustav Iskandar. Anda jadi saya mati ngadeg rak saudara. Lah aku ki salah apa toh? Ngerti wae ora lho padahal. Kan pakai uang persepuluhan toh buat bayar. Loh, lah uang persepuluhan aku ora jumuk. Malah tombol apa? Iki wong iki saya sampai ngomong busa kita, siap-siap lho busa kita nek kowe ditelepon mati ngene. Siap-siap busa kita nek ditelepon hati-hati. Karena busa kita kan sudah biasa latihan taekwondo tuh. Oh tenang Pak, saya hadapi. Alhamdulillah. Nanti di tempat ini mungkin ada yang mau nagih saya, monggo loh, saya nanti habisnya dari sana loh saudara. Saya minum kopi, tadi dikasih tahu sama Bundara. Anda ngomong apa terserah. Bapak tanggapi Pak, ya ora, aku rungu ora Mas Dian. Wis bar Mas, wis tak mulih sik ya aku rada ngeleh ngono tok paling wis tak tinggal bes. Bagi saya wong edan iki. Yang kedua, punya hati yang penuh belas kasihan tuh salah satunya tuh ya kayak ngene iki. Yang siap angkat tangan, yang siap. Lah orang lain siap. Oh cuman telu sama bro. Yang lain siap nggak saudara? Orang aku hah? Angkat tangan tuh ya. Lu masa aku dewean. Angkat tangan. Lah Anda lihat kiri kanannya. Anda lihat. Lihat wajah-wajah yang terangkat. Yang harus terangkat. Tangannya terangkat. Dilihat. Namanya dititeni. Kalau ada buat kartu kredit sama utangan, nama itu dimasukkan. Jangan saya terus. Bu Irma tadi ngomong gini, fotomu kemarin pas ujian, kamu ganteng gak tau kurus. Saya ngomong gini, ya memang, anaknya mau. Tapi nek Anda terus-terusan punya tagihan diteruskan ke saya bukan cuman kurus, long lead. Kasihan gak ada sama saya? Jangan. Kasih ada saya upeti aja. Gak usah kasihan, gak usah. Kasih upeti aja. Yang kedua, apa saudara? Mengasihi karena banyak orang, cuma sedikit saudara, apa saudara? Banyak orang masih terikat pada kebiasaan buruk dan kuasa kegelapan. Ayatnya, wocon dhewe ning omah. Ora gampang goleki saudara. Karena nek wis mentok selalu jawabannya apa? Dukun luwih sakti dibanding ke Tuhan. Oh, ngomong kiri kanannya. Nek sampai kowe ngomong dukun luwih sakti, ngomong kiri kanannya. Pentelengi wajahnya, wong edan. Lah wong dukune menggih mentol mangan Senin Kamis kok malah Anda ngomong luwih sakti. You understand? Ngomong kiri kanannya, ngerti apa ora? Bapak kok kayak wong jengkel, Pak? Lah ya kuwi aku ya bingung, Saudara. Yang ketiga, ini saya diproses Saudara, jangan dipikir Anda khotbah terus enggak diproses gitu. Yang ketiga, mengasihi karena melihat banyak orang tanpa keluarga. Banyak orang tanpa komunitas rohani, Saudara. Kayak partai Kaipang lo pendekar lo nggo kayu pentung dua. Kayak komsel ora aku kan pendekar aku katanya. Bendino mlakune ngene terus. Kayak komsel ora usah aku pendekar. Wong edan. Mana kuat? Mengasihi karena melihat banyak orang tanpa keluarga, banyak orang tanpa punya komunitas rohani, sehingga selalu mengajak banyak orang untuk bergereja itu harus, Saudara. Ngajak orang untuk komsel itu harus. Saudara, siapa yang pernah dengar yang namanya Charlie Chaplin? Angkat tangan. Charlie Chaplin. Oh, berarti ya wes, berarti generasi Anda dan saya sama, generasi muda, Saudara. Ternyata Anda tahu, ya wes. Charlie Chaplin itu komedian yang paling terkenal tempo dulu. Loh, jadi ini muda Pak, ya berarti wis tuwek kabeh to Saudara. Zaman komedi yang terkenal tempo dulu pernah bercerita ngomong gini. Waktu saya masih kecil katanya, saya diajak oleh ayahku untuk nonton pertunjukan sirkus. Sebelum masuk, kami antri di depan loket untuk beli karcis. Nonton pertunjukan sirkus. Antrian cukup panjang katanya, dan di depan kami ada satu keluarga yang ngantri. Bapak,
ibu dan 4 anak. Jadi orang 6 loh saudara. Anak-anak itu tampak bahagia, pakaian yang mereka kenakan rapi tapi ya sederhana, pasti bukan anak orang kaya katanya. Pakaiannya sangat sederhana, tapi beda dengan cerita dua minggu yang lalu, tapi enggak degil saudara, orang mampu, tapi terawat. Tiba giliran bapak anak dan 4 orang anak, bapak, istri dan 4 orang anak ini bayar karcis, sang bapak ngerogoh kantong celana, bingung. Uangnya ora cukup untuk bayar 6 lembar karcis. Bapak ini sedih, murung, kemudian bapaknya minggir segera dari antrian. Perhatikan, Charlie Chaplin melihat ayahnya melihat orang ini, langsung merogoh uang $20 dari sakunya. Ayahnya jatuhkan di tempat bapak yang tadi ngantri yang uangnya kurang. Terus ditemek pundaknya, Pak, uangnya jatuh katanya. Bapak yang buat bayar tiket kurang tadi, dia lihat, dia ambil tapi lihat mata papanya Charlie Chaplin dan seorang ayah yang punya 4 orang anak ini. Mata berkaca-kaca, terima kasih Pak. Dia bisa bayar tiketnya 6 karcis nonton sirkus. Matanya sembep, tapi bibir tersenyum. Dia bisa ambil $20 itu buat bayar. Ayahnya Charlie Chaplin tersenyum, lalu mundur gandeng Charlie Chaplin keluar dari antrian. Dan Charlie Chaplin diomongi apa? Nak, kita pulang aja ya, gak jadi nonton. Malam itu, saya tahu, itu uang ayahku $20 diberikan kepada keluarga tadi. Seorang komedian terkenal yang namanya Charlie Chaplin ngomong apa? Dalam hidupku, itu pemandangan yang paling menakjubkan. Pemandangan yang jauh lebih indah dibanding menonton pertunjukan apapun di muka bumi ini. Sejak saat itu, Charlie Chaplin ngomong apa? Aku meyakini pendidikan terbaik adalah tindakan, bukan kata-kata. It's not about how much money you give. Ini bukan tentang berapa banyak uang yang kau kasihkan ke orang lain. It's about how much love you put in your gift. Ini tentang berapa banyak cinta yang Anda taruh pada pemberian Anda. Dan itulah Tuhan yang mencintai Anda dari awal penciptaan sampai akhir. Saya belajar teologinya, bahkan Zakius pemungut cukai naik ke pohon untuk melihat Yesus karena enggak kelihatan, karena badannya pendek. Saya belajar teologinya, ternyata bibitnya pohon itu sudah ditanam jauh-jauh hari sebelum Zakius mendatangi Yesus. Bibit yang kecil bisa tidak terinjak orang sampai jadi tanaman, jadi pohon, dan pohon itu ada khusus dibuat untuk Zakius bisa naik ke sana. Itu Yesus Anda dan saya yang mencintai setiap kejadian demi kejadian dari awal sampai akhir. Dan sudah ditentukan Anda ada di titik mana. Jangan pernah keluar dari kehendak Dia. Itulah kenapa hidup itu baik, saudara. Ketika Anda bahagia. Tapi jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena kebaikan Anda dan saya. Yang juga katakan amin. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Perhatikan, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kira-kira Tuhan tahu Anda matinya kapan? Tahu. Kira-kira tahu hari ini Anda mau ngapain? Terjadi seperti apa Tuhan tahu? Tahu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4, baca di rumah saudara. Kalau benihnya pohon yang dinaiki Zakius aja, sudah disiapkan Tuhan sebelum peristiwa Zakius naik ke pohon. Jangan pernah protes
saat Anda diproses bersama Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik hanya karena kita tidak ada seorang pun yang memberimu pujian. Hidup itu bukan sekedar pujian, saudara. Ingat, promosi itu datangnya dari Tuhan. Jemur baju, gantungin permasalahan, gantungin cita-cita, gantungin apapun dalam kehidupan Anda dan saya hanya mengingatkan saja, kuatkan gantungannya. Saya pernah singgung ke Anda, saya hanya ulangi, kita buka Matius 13 ayat 31 sampai 32. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32 dikatakan apa? Baca yang keras. 2, 3. Tolong saya dibukakan gambar biji sesawi, bro. Biji sesawi itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar. Katakan dengan iman, lebih besar. Lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi apa? Pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kenapa gereja punya program banyak nggak bakal jalan? Kenapa impian Anda nggak jalan-jalan? Kenapa masalah kita tidak pernah keluar kemana-mana? Saran saya hanya mengingatkan saja, kuatkan gantungannya dulu saudara. Love God, katakan sama-sama dengan saya, love God, love people. Yang keempat, bagaimana orang dikatakan dewasa rohani? Biar orang percaya apa saudara? Yang keempat, buka slide saya, memberikan pengampunan. Baca yang keras, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dan pernah menyakiti dirinya. Siapa di tempat ini yang pernah disakiti orang lain, angkat tangan? Oke, yang enggak pernah disakiti orang lain angkat tangan. Ada? Enggak ada kan? Orang yang dewasa rohani, ciri yang keempat, orang yang memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan atau yang pernah menyakiti dirinya. Saudara, enggak perlu terlalu memikirkan omongan orang yang kalau orang itu ngomong aja enggak pakai mikir. Sehingga ngomong asal nyelemong, sehingga menyakiti Anda. Enggak perlu dipikirkan, maafkan saja, diampuni. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Baca yang pertama. Apa saudara? Pengampunan, membuka pintu. Ngomong yang keras, 2, 3. Pengampunan, membuka pintu, dan membuka jalan terhadap perubahan ke arah yang lebih baik bagi mereka yang pernah melakukan dosa atau kesalahan. Kok wong dosa kok malah dibuka pintu, Pak? Biar mereka semakin tahu bahwa Kristus itu adalah kasih. Mereka akan melihat aku injak-injak dia. Kenapa dia tidak membalas? Yang kedua. Kenapa pengampunan dilepaskan? Yang kedua, saudara. Pengampunan menunjukkan bahwa saya, katakan saya, tidak terikat kepada kejadian di masa lalu. Makanya tak ampuni. Namun saya, katakan namun saya, bergerak, move on, melangkah ke masa depan. Orang yang tidak bisa ngampuni, kenapa banyak pasien kanker? Ada kebaikan. Ada nggak
Anda ingat-ingat terus. Orang aku kira kok disakiti terus. Lah kalau saya ingat terus, aduh Pak, Bu, saya tidak bisa berhubungan dengan baik dengan Tuhan saya, Pak. Gak bisa. Yang ketiga, baca yang keras, ketiga, pengampunan menjadi kesaksian bahwa saya menerima kasih karunia Allah, dan itu pun tersedia bagi siapa saja yang mau datang kepada Allah. Amin, saudara. Katakan sama-sama dengan saya, kasih Allah tersedia bagi siapa saja yang mau datang kepada Allah. Sekarang saya tanya, Allah mengasihi orang berdosa? Kalau Anda sudah mengasihi Allah duluan dan menjaga hatinya, Anda nggak mau menyakiti perasaan Allah, lebih kasihnya lebih banyak mana? Antara kasih Allah sama Anda sama kasih Allah dengan orang berdosa, banyak mana, saudara? Saya kira umum. Yang banyak Allah kasih Anda karena Anda menjaga perasaannya, katakan. Cuma satu. Yang mengatakan lebih banyak pada orang yang berdosa tadi, yang katakan. Semua. Sing bener sing mana, Pak? Anda harus bedakan. Kasih karunia itu beda-beda. Tapi kasih agape pada semua orang, kepada semua makhluk ciptaannya sama. Itu berdosa atau tidak di hadapan Allah sama. Allah mencintai umatnya. Tapi kasih karunia itu berbeda-beda. Anda memperhatikan perasaan dia, maka karuniamu itu lebih besar Anda terima dibanding orang lain, saudara. Anda mau membalas orang yang menyakiti Anda? Silakan. Kalau saya, tidak. Belajar, Pak, belajar. Anda lihat wajah saya, wajah yang selalu membalas. Apalagi Pak Budi ngomong suka bela diri. Tadi aja anaknya Pak Andrew sama Bu kita, Om Gustaf, aku ditendang sama temanku. Tak doakan tangannya, mana yang sakit tak doakan. Sudah kamu balas belum? Balas ya besok ya. Loh, aku malah ngajari ngono. Karena saya melihat jangan sampai anak kita tuh loro jiwa hanya gara-gara dibully sama teman yang lain. Yang bully lo bahagia. Anak kita bisa tertekan, saudara. Balas. Tapi setelah dibalas nanti kasih tahu. Kasih tahu. Dijak temenan ya. Minta maaf ya besok ya. Marah aku maaf lo ya mendang kamu. Kamu harusnya minta maaf sama aku juga. Kan kamu undang aku duluan. Mari kita pelukan. Beres. Wajah saya, wajah membalas. Tapi saya belajar. Karena kasih karunia masing-masing orang berbeda di hadapan Tuhan. Kasih agape sama semua, yang berdosa dan tidak pendosa, pendosa dan tidak sama semua. Tapi kasih karunia beda-beda, saudara. Anda mau minta dapat kasih karunia yang besar? Amin. Katakan yang poin yang ketiga, pengampunan menjadi kesaksian bahwa saya, katakan saya, menerima kasih karunia Allah. Dan itu pun tersedia bagi siapa saja yang mau datang kepada Allah. Yang juga katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Baca yang keras, 2, 3. Pengampunan menunjukkan kualitas dan karakter ilahi dalam diri saya. Katakan yang keras, pengampunan menunjukkan kualitas dan karakter ilahi dalam diri saya. Minggu depan 2 kali ibadah kita akan melihat apa pahala dari Kristus kepada orang-orang yang mau menjadi seperti Yesus Kristus. Apa pahalanya? Saya belum ngomong pahala, saya baru ngajarkan ke Anda, kasih karunia-Nya aja lebih besar dibanding orang lain. Apalagi pahalanya.
minggu depan 2 kali ibadah. Jangan ketinggalan. Tim pujian maju ke depan. Untuk menutup, saya memberikan kasih sebuah renungan buat Anda. Melayani itu bukan kebetulan. Melayani itu panggilan, saudara. Pak, saya belum melayani. Anda mau ingin melayani di mana? Doorkeeper itu bukan penjaga pintu dijogo. Ora. Doorkeeper itu maksudnya, mari silakan masuk Bapak Ibu, shalom. Anda punya talenta apa? Anda mau punya talenta tamborin Kak Maya gitu, ya enggak apa-apa. Anda punya talenta worship leader, singer, enggak apa-apa. Tapi itu pastikan itu panggilan dari Tuhan. Karena itu bukan kebetulan. Melayani itu bukan untuk jadi pimpinan. Saya garis bawah ya. Pelayan itu bukan pemimpin yang melayani, bukan. Konsepnya harus benar. Pelayan itu adalah pelayan. Memang pelayan. Pelayan yang dipanggil Tuhan untuk diangkat jadi pemimpin. Tapi sikap hatinya tetap pelayan. Dulos, keset, pelayan yang dikasih Tuhan kesempatan untuk melayani. Tapi dia tahu posisinya bahwa dia cuma pelayan. Jadi enggak GR, saudara. Bukan untuk jadi pimpinan, tapi untuk jadi pelayan. Pelayan yang memimpin suatu hari nanti. Melayani itu bukan karena Anda hebat, bukan. Tapi karena Anda dan saya itu taat. Melayani itu bukan karena Anda dan saya lebih mulia dibandingkan orang lain, enggak. Anda yang di depan mimbar dengan di sana, bukan karena kita di mimbar lebih mulia, enggak. Tapi melayani itu karena kita tuh setia, yang juga katakan amin. Melayani itu bukan karena yang di mimbar itu lebih suci dibanding Anda, bukan. Bukan karena lebih suci, tapi karena kita mau rendah hati, aku cuma pelayan loh Tuhan. Mengerti saudara? Jadi wajar kalau Anda melayani di depan, pergumulannya berat. Serius, lebih berat dibandingkan jemaat biasa. Wajar kalau Anda bosen. Aku duwe masalah sih melayani Tuhan. Wajar kalau Anda bosen. Tapi jangan kalau Anda bosen Anda meninggalkan pelayanan. Karena ingat kita ini pelayan. Jadi wajar kalau lelah. Anda datang di hari Minggu jam berapa sampai jam berapa, mereka latihan hari Jumat ya bisa kita ya. Dituntut untuk doa duluan. Wajar. Lelah itu wajar. Tapi ingat, jangan lalu kita menyerah, saudara. Saya ceritakan ke Anda pikir saya mulus gitu perjalanannya. Saya barusan cerita juga kan, pegel kadang-kadang aku kira ngerti apa-apa salah-salah lagi. Tapi aku ya gak mau menyerah, saudara. Aku gak mau lelah. Wajar orang lain itu jadi repot tuh wajar, jadi repot. Tapi jangan terus Anda sewot, saudara. Wajar kalau kadang emosi, kadang saya emosi kayak ngomong salah aku ki apa sih janjane. Iki cuma satu loh iki. Ada satu jemaat yang kena imbasnya. Iki nek kabeh kena masalah utang ki aku mbok ngon piye. Adakan pertemuan satu dah caranya lunas utang. Tak ajari calane. Yang mau daftar sama bursa kita. Tak carikan waktu untuk ngajari Anda lunas dalam utang. Daripada Anda nyokot lain, nyokot sana. Saudara kadang-kadang tuh emosi, tapi saya belajar namanya pelayanku keset. Kesetku cuman kayak gini loh, wis yo, sepatuku wis resik, dadah. Keset saudara. Namanya keset itu enggak boleh lepas kendali. Tetap mawas diri, enggak boleh lupa diri. Apalagi Anda melarikan diri dari tagihan saudara. Oh jangan, melarikan diri apalagi, jangan. Bersukacitalah, ngomong kiri kanannya, bersukacitalah dan tersenyumlah. Coba senyum dulu. Bro David. Pak Andrew, aku busa kita mau cemburu. Pak Andrew, Kareso, manis-manis. Kita melayani bukan supaya diakui ambek sapa. Tapi agar orang yang kita layani itu bisa mengakui Tuhan lewat pelayanan kita. Yang juga katakan amin. Anda ngomong, hari ini isi khotbahnya apa? Isi khotbahnya apa? Iya, difitnah debt collector.
Kita melayani bukan dianggap hebat, enggak supaya dianggap hebat, rono, bukan. Tapi kita melayani karena kita merasakan kehebatan Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini aku enggak pernah kurus, apalagi long lead. Jauh, ngomong sama kiri kanannya, jauh, gembala tetap lemu bakal jauh. Apa rahasianya supaya gak bisa gitu Pak? Setiap kali ada masalah, Anda cerita ke saya, rahasianya satu, orang tak rungokke maksudnya. Anda cuma tak baik dalam doa, sikara mata karana. Tuhan dengarkan masalahnya. Anda cerita apa? Tak tampung, tak masukkan ke Tuhan. Memang siapa saya, saudara? Kalau kita sudah jadi berkat, hari ini atau kapanpun Anda jadi berkat, itu karena kita tahu jerih payah kita di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Saya ingin nyanyikan pujian yang waktu pentahbisan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Katakan mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, Mengasihi lebih sungguh. katakan mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Bapak terima kasih untuk pagi ini. Ajari kami mengenal akan Kau lebih Tuhan. Apa yang kami sharingkan pagi ini itu terbatas. Masih banyak rahasia-rahasia yang Kau buka dalam kehidupan kami. Karena Kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Kasih karunia-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Bahkan lebih dari yang pernah kami bayangkan. Ini umat-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan. Didik kami untuk bisa menjadi seperti Yesus Kristus. Kami tahu itu sulit, tapi itu tidak mustahil karena Engkau mencintai umat-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, paksakan kehendak-Mu dalam tujuan-Mu dan kehidupan kami. Dan kita semua mau dibentuk, didewasakan kerohanian kita. Kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk.
the better with you. Belonging to your family is the greatest thing in my life. So every day of my life, I'ma tell my world how good it is to be a part of this. There's nothing else that could compare to this. I'm adopted by the Father, and what you join together, not be separate. You, me, the church, that's us. I wanted nothing and you found me. You called me out into your family. There's nowhere else that I would rather be. I'ma tell my whole world about it. Yeah, I can hear the church bells. That's the sound of the family with me. All the parts come together, you name it. I'ma put your hands up, sing. My life is all the better with you. Belonging to your family is the greatest thing in my life. So every day in my life, I'ma tell my world how good it is to be a part of this. There's nothing else that could compare to this. I'm adopted by the Father, and what you join together, nothing separate. Sing, you, me, the church, that's us. In one accord now we lift Jesus up. We join together to praise Him. Side by side in the presence of God, we stand together with one heart. In one accord now we lift Jesus up. We join together to praise Him. Side by side in the presence of God, we sing together with one voice. Sing it! Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Baik, Bapak itu yang terakhir adalah video perbaikan yang sudah dilakukan di Gereja GW Lamtera. Ada ruang Yerusalem, ada ruang biasanya untuk anak teens. Saat ini sudah diganti, ada AC-nya. Nah, itu adalah video pergantiannya. Saya juga menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah GW Lamtera bisa melambaikan tangannya. Oh, ada di sini anak dari Ibu Eli, selamat bergabung dengan GW Selamat Lamtera. datang di GW Lamtera. Waktu pengumuman ini dibuka, saya tuh tidak tahu kalau Pak Budiman akan membawakan soal manajemen. Aneh memang. Roh Kudus itu proses GW Lamtera itu tidak janjian, itu bisa klek, 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 klek. Bapak Ibu semuanya, saya mengundang Anda semua yang Anda tahu, mungkin Anda sudah usianya bukan teens lagi, bukan remaja lagi. Ini segala usia, saudara. Jangan dipikir Pak Budiman ini membawakan di hari Sabtu, berarti itu untuk anak youth saja, bukan. Untuk kita semua, apalagi kalau Anda punya masalah dalam manajemen. Karena semua itu harus diatur. Tuhan kita tuh Tuhan yang teratur. Ngomong kiri kanannya, Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Ada seorang pendeta yang ngomong, ngapain gereja diatur? Wong gereja sudah teratur dengan sendirinya. Loh, ngawur. Semua itu butuh diatur. Kalau nggak diatur, siapa pakai kaos singlet? Yang jaga sini nggak pakai baju, ayo. Yang jaga di depan, kelir-kelir kayak pelangi. Nyanyi sakarpe lagunya apa? Terserah kita aja, kita kan kita gitu loh. Lu udah ada, saudara. Tuhan tuh cinta keteraturan, ngomong kiri kanannya. Tuhan cinta keteraturan. Kalau hidup Anda kurang teratur, enggak nih cuma ngomong kalau Anda merasa hidupku kira rada teratur. Datang. Kapan Pak Budiman? Sabtu jam 6. Pak Budiman ini direktur utama dari sebuah bank di kota Solo. Dan hari kombesnya? Hari Kamis. Komunitas sel bagi Anda yang mungkin punya kemampuan kayak itu King of Beggar kayak pendekar. Saran saya, usah kita linknya mbok diminta, aku rak gelem dadi pendekar meneh. Lah Anda harus masuk dalam komunitas rohani, saudara. Nanti di sana saya sendiri yang membawakan, dan di akhir kita akan tahu bagaimana melayani orang-orang yang belum kenal Kristus, yang juga katakan amin. Mari angkat amplop persembahan kita. Kita bawa ke hadapan Dia. Bapak, terima kasih atas ibadah hari ini. Ajari kami untuk taat memberi seperti yang Kau ingini. Semua daripadamu, semua Kau atur dari awal sampai akhirnya, dan kami serahkan ucapan syukur dalam tangan-Mu. Kami kembalikan persepuluhan kami, nasar kami, buah sulung kami. Kami kembalikan yang Kau gerakkan Tuhan, baik pembangunan diakonia dan lain sebagainya. Biarlah semua ini kami serahkan, itu karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Maka kami mau mengasihi-Mu lebih sungguh, saudara. Biarlah kita aminkan doa berkat ini, kita akan mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai berjumpa dengan Yesus di awan-awan, sampai Maranatha, dan kita semua yang diberkati, dibentuk dan didewasakan seturut tujuan dan kehendak Tuhan. Kita yang mau kita katakan dengan iman, amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you all.